Sahabat Umam atau Bung Umam. eh Jenengan pasti selain membaca tadi Andrea Hirata, membaca apa tadi ada Pramudia, ada Sekolah Itu Candu. Mungkin ada tidak yang buku atau isi buku yang membuat jenengan menarik lagi gitu, yang mungkin bisa di-share kepada sahabat-sahabat Terbang TV di rumah agar ternyata membaca itu tidak hanya sekedar kita membaca terus menjadi pintar, nilainya apik orang mau ngono, tapi ada mindset yang berubah, pemikiran yang berubah, sudut pandang yang berubah, tingkah laku yang berubah kan gitu. Mungkin jenengan bisa spill. Siap. Banyak Mas sebenarnya Mas. Gak apa diceritakan sisi-sisi saya itu banyak sekali buku-buku yang mempengaruhi saya. Iya. Entah kenapa daripada novel-novel bestseller ya itu belum membuat saya tertarik. Iya. Kecuali dalam kutip novel-novel yang lain gitu. Iya. Tapi yang mungkin yang ingin saya pilih itu Revolusi Sebatang Jerami. Itu yang nulis apa, Mas? Itu yang nulis itu siapa kok saya lupa ini. Itu menceritakan terkait seorang peneliti dari Jepang. Sastra Mas itu, Mas? Bukan. Esai refleksi pertanian gitu. Terkait dengan pertanian, dia ahli terkait dengan mikro apa gitu, kemudian beralih yang memang gajinya sudah lumayan besar, kemudian uzlah biasanya ke desanya dan membuka pertanian organik. Kalau organik itu kan masih dibumbu-bumbui dengan yang namanya pupuk kandang dan lain sebagainya, itu tidak. Nah, itu yang menarik di situ. Itu buku itu menceritakan bahwa petani itu sebenarnya tidak usah melulu terkait dengan pupuk, terkait dengan pengolahan tanah gitu. Itu menceritakan, ya udah tanahmu apa adanya, tutupi dengan jerami, habis itu nanti kamu sebiar tanam tanaman. Nah, tetapi itu di situ tetap panen dan memberikan makan gitu loh. Tidak perlu beli dan mencukupi gitu. Itu yang menarik itu di sana. Itu yang membuka saya untuk membuka Tani Martani tadi. Martani itu tadi. Kemudian berkaitan dari di situ juga kemudian kenal dengan namanya permaculture. Apa namanya? Permaculture. Permanen agrikultur, permakultur gitu. Permaculture. Itu kalau di sini di Indonesia mungkin yang paling dikenal Bumi Langit Yogyakarta itu ya. Kita ada cita-cita ikut kelas, tapi memang karena lain sebagainya jadi belum di sana. Itu bagaimana pertanian yang betul-betul mengedepankan yang namanya saya memahami di situ adalah humanisme, hubungan antar manusia dan hubungan dengan tanah dan hubungan dengan ilahiyah gitu. Alam, ilahi sama manusia. Nah, itu minim sekali atau mungkin bisa dikatakan tidak ada yang namanya limbah, betul-betul organik, tidak dicampuri bahan kimia, tanpa urea dan lain sebagainya. Jadi revolusi hijau dipangkas penuh di situ. Itu yang menjadikan kita ini sebenarnya bisa loh dengan keleluasan agraris yang bisa disebut negara agraris dulu, ada negara maritim, tapi sekarang kan sudah berubah negara industri gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya kita itu bisa makan dari tanah kita sendiri tanpa impor. Tapi nyatanya kita masih impor. Nyatanya kita tetap impor. Uyah wae impor. Daso niku produksi uyah tapi uyah impor. Mulane regane murah. Madura ya pasti kan produksi garam kan. Tapi tetap impor Indonesia. Kemudian refleksi juga terkait pertanian yang ada di suku Baduy. Nah, itu kan mereka itu punya lumbung padi yang mungkin bertahun-tahun bisa aman. Misalkan ada paceklik ya, tapi dia masih tetap bisa makan gitu. Covid ora masalah. Aman. Gitu. Ora ono sing jenenge kekurangan makanan gitu. Apalagi isu-isu di luar negeri sampai supermarket dijarah gitu. Nah, itu kayaknya Indonesia itu memiliki kultur, memiliki ekologi sendiri gitu. Jadi menurut saya memang gerakan pertanian organik itu seharusnya bisa dilakukan di Indonesia. Karena kalau
kita melihat di kota-kota besar juga sudah mulai adanya tumbuh gitu, mulai dari COVID itu kalau saya lihat dari sosial media, ternyata mulai tumbuh kesadaran terkait dengan menanam dan pengolahan sampah itu, meskipun ya tidak sepenuhnya besar di Indonesia. Gitu. Iya, mungkin sekarang juga lagi viral soal ketahanan pangan. Betul. Ya. Ketahanan pangan dari program Presiden. Nah, itu juga Mas, bacaan saya juga. Karya cetakan-cetakan dari Insis Press. Insis Press terkait dinamika kelas dan reforma agraria dan itu yang mempengaruhi saya. Ternyata makan itu sangat penting gitu. Yang mungkin jenengan juga baca tulisannya Pak Nur Fauzi Rohman. Terus Indonesia Tanah Airku dan lain sebagainya. Itu memang betul-betul kenapa kok petani itu. Iya. Karena memang kita itu dikenal dari zaman dulu, kita itu Gemah Ripah Lojinawi. Gitu. Kita ingin memulai kembali di situ. Gitu. Iya. Karena kalau bertani ya secara filosofis memang sudah terlihat sekali. Opo anane kan gitu sederhana itu. Jadi terus apalagi kalau melihat dari sisi fikih, zakat, ada sosialnya. Kalau panen itu sekian persen dan sebagainya itu kayak sudah betul-betul. Sebenarnya sudah ada contoh Mas, kalau kita bisa menarik garis sejarah, timeline sejarah itu, jangan mungkin tahu VOC. VOC itu kan sekarang masih menjadi perusahaan dengan value terbesar di dunia, nilai perusahaan terbesar di dunia. Bahkan mungkin ketika ada Google, Apple, Tesla atau apa digabungkan itu tidak bisa menyaingi VOC. VOC betul. Jadi Belanda dengan begitu kayanya zaman dulu itu karena dia memeras tanah airnya, betul, Nusantara, Hindia Belanda. Jadi sebelum Hindia Belanda kan ada VOC dan itu ada yang namanya rempah, betul, ada yang namanya beras, betul, kayu jati, kopi, iwak ikan asin dan sebagainya. Itu sudah menjadi bukti bahwa Belanda negara cilik itu iso kaya raya itu karena dia berhasil memeras bumi pertiwi kita atau dijajah dalam artian ada tanam paksa macam-macam. Dengan perdagangan itu dari Indonesia, dari tanah air Indonesia. Artinya Indonesia ketika tidak salah mengelola itu ternyata mungkin bisa kok. Insya Allah. Seperti kekayaan VOC misalnya. Karena kalau kita ngomong soal setelah VOC bangkrut ya, jadi VOC bangkrut itu karena korupsi. Ya mungkin di Indonesia jangan bangkrut lah karena korupsi. Itu di Hindia Belanda itu dulu ada namanya Karesidenan Rembang. Bukan padi? Bukan. Sebelum padi Rembang namanya. Pusatnya berarti Karesidenan Rembang itu ada Rembang, Blora, Bojonegoro, Tuban. Iya. Itu termasuk salah satu karesidenan yang memiliki sumbangsih paling besar di Hindia Belanda. Karena ada tebu. Betul. Ada beras. Kayu jati. Itu tiga itu sudah menjadi sumber kekayaan Hindia Belanda. Iya. Dan Rembang itu menjadi pusatnya, menjadi ibu kotanya. Jadi ada rumah presiden Rembang itu di Rembang. Jadi orang Blora dulu ketika mau ke Rembang itu koyok moro ning Jakarta, wong desa moro ning Jakarta, moro ke metropolitan, saking majunya Rembang. Mungkin kalau sekarang kebalik ya, kita ke Blora koyok, wah kota Blora daripada Rembang. Nah, itu ada kelucuan di situ, mungkin salah urus atau apa itu. Nah, kita sudah sebenarnya kalau kita belajar sejarah ada kok banyak sekali sumber-sumber sejarah yang bisa kita ternyata Indonesia itu luar biasa itu. Itu juga disebutkan di bukunya Takeshi Shiraishi, Zaman Bergerak. Wah, itu saya membaca itu bagaimana Rembang itu disebut-sebut di situ. Makanya itu Rembang batiknya ya terutama di tahun itu batiknya yang memang jadi tapi memang kenapa kok sekarang mengalami kemunduran. Makanya saya itu ada niatan Mas untuk penelitian ya terkait dengan pergerakan di Rembang itu pada zaman pra kemerdekaan atau pasca kemerdekaan itu yang ya itu dari bukunya Zaman Bergerak itu yang membuat saya tertarik di situ. Ternyata ada
saya kok lupa namanya, itu pernah meneliti itu, tapi cuman memang tidak dilengkapi dengan nama-nama. Jadi untuk aksesnya saya kurang tahu gitu. Tapi kalau dari jenengan terkait dengan sejarawan Dasun itu gimana melihatnya? Saya juga tertarik dengan sumber kalau itu. Pra kemerdekaan itu ada beberapa sumber. Selain Kartini loh ya ini. Iya, dari beberapa sumber. Dari salah satunya Pak Warto namanya, Warto. Pak Warto ini menulis tentang, tapi ini sumbernya Belanda. Jadi residen Belanda itu kan melaporkan kegiatan-kegiatan, melaporkan apa yang ada di Rembang itu kepada Gubernur Jenderal toh. Nah, hasil laporan ini itu bisa menjadi salah satu sumber sejarah primer sebenarnya. Misalnya di Rembang itu, di Lasem itu ada gerakan Sarekat Islam, itu di situ ada ditulis juga nama-namanya ya. Terus Sarekat Islam, gerakan Sarekat Islam, gerakan PKI, karena PKI kan ada sebelum Indonesia merdeka. Betul. Itu juga ada beberapa laporan kegiatan-kegiatan PKI, kegiatan-kegiatan Sarekat Islam itu ada. Itu hanya melalui sudut pandang mata Belanda ya. Kalau mungkin sudut pandang orang kita itu yo kita harus wawancara kepada sumber atau saksi hidup pada saat itu, atau tulisan-tulisan, arsip-arsip, beliau menulis dan sebagainya. Tapi itu juga menarik Mas, karena itu bisa memotret Rembang Rembang yang sebelum sekarang ini. Betul. Yang cenderung mungkin ayam tentrem, kalau ada kesewenang-wenangan ayam tentrem dan sebagainya, tidak begitu muncul kekompakannya gitu. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya zaman dulu, dia itu ikut berperan kan gitu. Kalau sejarahnya sebenarnya Lasem ya. Karena Lasem itu ada kaitannya dengan perang Lasem. Di Lasem itu ada namanya Caritas Sejarah Lasem. Babat sejarah yang ditulis pada tahun 1858. Itu menceritakan salah satu kisahnya, babnya itu orang-orang Lasem melawan VOC. Dan itu bukan hanya orang dalam tanda kutip pribumi Jawa, tapi orang Cina, ono wong kiai, santri, mungkin sekarang santri abangan pria, itu bersatu melawan VOC. Kadipatennya masih Lasem. Kadipaten dipindah ke Rembang karena peristiwa tadi. Karena di Lasem dirasa tidak aman, sehingga pindahlah ke Magersari Rembang tahun 1750-an itu. Nah, sebenarnya DNA atau karakter orang Lasem atau orang Rembang dalam umumnya seperti itu, melawan karena ada penjajahan, karena ada kesewenang-wenangan. Jadi tidak ngawulo, tidak tentrem ayem sebenarnya. Iya, ada sikap kritis ya. Nah, sebenarnya itu Mas. Mungkin karena ada peristiwa yang melatar belakangi sehingga seperti sekarang. Apakah itu politik uang? Itu juga bisa mempengaruhi. Secara historis ya. Politik uang misalnya. Terus partai tidak melakukan fungsinya. Karena dulu tahun 60-an itu partai tanpa adanya politik uang, partai itu sangat memperhatikan yang namanya petani. Betul. Yang namanya surau, masjid, dan sebagainya. Karena mereka ingin mendapatkan simpati dari rakyat, maka dia harus turba. Betul. Kalau itu yang disebut dengan partai yang sebenarnya. Iya, sebenarnya gitu. Kalau sekarang ya mau nggak mau harus aku bokongkon mau balai desa nyoblos duitnya mendilah. Itu yang kemudian mungkin bisa merubah, bisa ini karena belum penelitian ya Mas, kita yang ngomong-ngomong gedabrus saja ya. Itu bisa menjadi sebab. Padahal Rembang biyen itu ya luar biasa gitu loh. Tapi kok kenapa sekarang sikapnya kayak adem ayem, ngawulo. Makanya itu juga yang mempengaruhi saya ini Mas. Mendirikan Rembang Book Party itu salah satunya itu. Kita itu kan sempat di 2024 itu kan rame Indonesia Book Party kan gitu. Di Jakarta itu yang memulai pertama
tumbuhnya gitu. Kalau terus kemudian tak tarik dengan sejarah yang ditulis oleh Takeshi Shiraishi zaman bergerak itu, Rembang ini ada kontribusi, Lasem ada kontribusi. Makanya betul. Aku mencoba membuka ruang dengan melalui Rembang Book Party itu untuk membuka kembali sebenarnya Rembang ini juga bisa berpengaruh loh gitu. Juga bisa bersikap kritis juga itu. Tapi kenyataannya Mas, di Rembang itu ya yang hadir ya pada saat Rembang Book Party diskusi terkait dengan buku ngobrol buku itu ya tidak jauh banyak ya, tidak banyak gitulah, tidak banyak dan masih ya ini masih menjadi PR kita terkait dengan literasi di Rembang itu. Iya. Karena literasi itu sangat mempengaruhi. Kita ngobrol sejarah kan pasti literasi, kita ngobrol pertanian pasti pengaruhnya literasi. Gitu. Jadi menarik Mas soal kalau ngomong Rembang itu. Saya membayangkan ketika Pramudia itu lebih banyak membaca tentang Rembang ataupun Lasem. Ada beberapa karya malah. Mungkin saja arus balik itu latarnya bukan Tuban. Bisa jadi. Tapi Lasem. Dan Gadis Pantai itu kan Rembang yang diceritakan sebagai neneknya. Pemanggil saja Au Kartini. Itu Rembang. Daripada cerita dari Blora, itu kan ya sepengetahuan saya ya, itu yang diceritakan terkait bola baru itu ya, meskipun terselip beberapa cerita di cerita yang lain, tapi ada 3 karya kalau kita sebutkan. Gadis Pantai, Panggil Saja Au Kartini dan Arus Balik itu tadi kalau memang betul itu di Rembang. Betul. Dan Jalan Raya Pos itu kan bab pertama kan menceritakan tentang Lasem. Bab pertama karena dia mungkin kaitannya dengan orang tuanya, ada yang salah satu dari Rembang, dia pernah nyepeda moro Lasem, nyepeda moro Dasun, ono galangan kapal, dia menceritakan itu. Lah, menariknya Mas, saya juga kaget tuh ketika mendengar cerita tentang Jong Jawa. Jong Jawa itu yang sangat mansur ketika zaman Majapahit, yang mungkin nyerempet dengan bacaan jenengan terkait dengan arus balik, bahwa zaman itu yang pernah ngomong dulunya arus itu dari selatan ke utara, ilmu pengetahuannya, terus kemudian kejayaannya dari selatan ke utara, sekarang berbalik karena ada Portugis yang ngawe-ngawe ning Malaka, harus berbalik dari utara ke selatan. Jong Jawa itu kisahnya itu sangat mansur karena itu aktif sekitar zaman Majapahit, Demak, kemudian Kalinyamat juga sempat nganu. Itu ada sumber yang mengatakan jejeran karo kapal Cina, kapal Jong Cina, itu mungkin mau 100% nih Mas. Lebih besar Jong Jawa. Ya. Terus kemudian ada salah satu atlas yang diterbitkan di Spanyol, Atlas Katalan namanya. Itu tahun 1375 kalau nggak salah. Itu kan zaman Hayam Wuruk mungkin, masih zaman Hayam Wuruk. 1371 kalau nggak salah. Masih zaman Hayam Wuruk. Di atlas itu dituliskan, digambarkan di Laut Merah itu ada kapal besar bertiang pancang 5. Tiangnya itu 5. Jadi layarnya kan 5. Iya. Mungkin jenengan ngerti kapal pinisi atau berapa itu layarnya? Hanya 2 atau 3 itu 5. Kapalnya 5. Mungkin panjangnya 300 meter. Kayak film Jack Sparrow. Itu lebih besar lagi ya? Karena kapal Portugis yang paling besar namanya Flor de la Mar itu di Malaka itu hanya sekitar 90 sampai 70 meter panjangnya. Tapi kalau Jong Jawa itu sampai 300 meter. Mungkin kalau sekarang kapal induk 3 kali kayu jati Mas. Wah, 3 kali lapangan sepak bola. Dan itu menurut sumber dari orang-orang Belanda yang datang ke sini, dia datang ke Banten melihat Jong Jawa itu. Dia menulis kapal-kapal di Banten itu sebagian besar dibuat di daerah yang bernama Lasem. Ya, kita punya sejarah yang luar biasa sebenarnya. Lasem Mas, aku masuk merinding Mas. Karena ini kayu jati terbaik kan ada di sini. Iya. Di Blora. Di Kendeng, pegunungan Kendeng, karena mungkin ada kandungan minyak dan sebagainya.
Dan Kerajinan Rembang juga luar biasa menyumbang kayu jati sehingga membuat stasiun, membuat kantor-kantor para pejabat penggede Belanda. Jadi sangat logis ketika galangan kapal itu dibuat di Lasem. Karena ada akses kayu jati pertama. Yang kedua, Lasem itu salah satu kerajaan bagian dari Majapahit. Iya, dan itu yang kemudian menjadi kita sebagai negara maritim. Kalau jenengan tahu Sumpah Palapa Gajah Mada tidak akan bersenang-senang sebelum menyatukan Nusantara, Lasem punya andil dengan mengirimkan kapal-kapalnya. Jadi kapal Lasem dipakai oleh Majapahit untuk menyatukan Nusantara. Atau mungkin sekarang kapal Rembang dipakai Majapahit untuk menyatukan Nusantara. Wah, luar biasa ya. Sebenarnya yang AED ora ecek-ecek. Ora ecek-ecek. Ada yang namanya Alfonso de Albuquerque, itu seorang pemimpin Portugis di Malaka. Itu menceritakan pengalamannya membaca peta Jawa, Mas. Pada tahun 1515 atau berapa. Itu di peta Jawa itu sudah lengkap menggambarkan Brazil, menggambarkan Madagaskar, menggambarkan Jepang, menggambarkan Arab pada tahun itu, Mas. Mereka saja masih bingung soal tapi peta Jawa yang menurut dia peta yang paling lengkap yang pernah dia baca itu sudah menggambarkan hampir seluruh dunia. Iya, oke. Nah, itu mungkin saja ada yang menutupi atau sengaja gimana. Kalau dulu peradaban kita luar biasa. Iya, ini juga saya temukan di perjalanannya Ibnu Battuta. Iya. Pas berkunjung ke Jawa itu juga menceritakan bahwa sebenarnya Jawa itu kaya akan rempah-rempah, akan penghijauan. Sebelum itu diceritakan itu di daerah mana dia berkunjung sebelum ke Jawa ya. Itu masih menggunakan baju masih menutup bagian bawah saja itu. Di Jawa itu sudah mulai merata terkait dengan itu. Jadi sebenarnya sudah modern. Betul. Jadi kayak kita ternyata sudah ya mungkin secara budaya sudah bergeser ya. Dulunya maritim, kemudian agraris, kemudian memuja Nyai Roro Kidul. Ya. Ya kan? Asalnya kan Majapahit, Mas. Majapahit kita maritim. Demak masih maritim. Pajang mungkin sudah bergeser ke pedalaman. Mataram mulai pedalaman, mulai mengagung-agungkan sudah menggadaikan Jepara, sudah menggadaikan Rembang. Jadi dulu itu memang Pantura sudah menjadi kawasan yang sangat strategis sehingga VOC mau nggak mau ketika perjanjian dengan Mataram, aku pengen Jeporo, aku pengen Rembang, ya wis kayak nggak apa-apa. Itu sudah tergadaikan. Tapi respon pemerintah terkait dengan sejarah kita yang begitu luar biasa, gimana, Mas? Jangan melihatnya. Kok jadi saya yang tanya ya? Ora apa-apa. Wis pirang menit iki? Kurang ora apa-apa tambahi. Oke. Itu kan memang pemimpin Rembang harusnya baca-baca buku-buku terkait dengan kejayaan Rembang kan ya. Seharusnya. Jadi untuk tidak latah melihat kita punya. Jadi tidak latah dalam artian ning kono ana gua Terawang, kene kudu ana gua, kudu ana ngene, ana pantai ini. Betul. Enggak boleh latah. Artinya kita maju bangkit dengan akar sejarah dan budaya Rembang sendiri. Nah, itu tadi jenengan kan berkecimpung di dunia pemerintahan juga kan gitu kan. Terus melihat pemerintah di Rembang melihat dengan sejarah yang ada saat ini gitu. Itu apa, Mas? Cara saya nanti kan bisa komunikasi terkait dengan. Sebenarnya no comment sih, Mas ya. Cuma kalau boleh cerita, kita masih berkutat pada politik like dislike. Like dislike itu misalnya gini, saya nggak suka sama Umam. Oh iya. Saya tidak akan menggunakan Umam. Meskipun Umam ini adalah orang yang berintegritas. Jenengan orang yang punya kapasitas dalam hal kebudayaan. Tapi karena saya masih tidak membuka hati saya
saya tidak pakai jenengan untuk saya manfaatkan, atau dalam artian diajak kolaborasi untuk membangun Rembang. Nah, itu kelemahan kita. Mungkin di Indonesia secara pusat juga sedemikian, dengan pergantian Dirjen Kebudayaan. Itu kan juga menjadi kalau kita kan menganggap Boeman ya, Mas. Boeman, beliau sekelas Hilmar Farid, kemudian dengan perjuangan yang luar biasa, itu kemudian langsung diputus gitu kan. Nah, itu ya kita masih seperti itu, Mas. Ditambah lagi ada tadi hubungan like dislike partai dan sebagainya, sentimen politik. Nah, artinya kedewasaan berpolitik ini yang kemudian tentu perlu kita hilangkan atau kita tingkatkan kedewasaan politik ini. Dan saya juga masih belajar soal itu, kedewasaan politik. Angel, Mas, nek misalnya, makanya kita harus menjaga hati ya ketika aku ora seneng karo wong iku, ya ora seneng ya gak sampai guweting banget gitu. Tapi ketika waktu tertentu kita akan membutuhkannya. Gitu. Kita akan mengajak kolaborasi gitu. Nah, sekarang itu orang yang punya kapasitas malah dibuang atau tidak dipakai gitu. Apakah itu juga memberikan ini, Mas, orang-orang yang lahir di Rembang hijrah keluar Rembang kemudian berefek lebih banyak ya? Aku melihatnya kok Budi Dharma kan asli Rembang ya. Budi Dharma, penulis yang luar biasa luar biasa itu, kemudian lagi ada Putut Ea, Mas Putut, Jogja, Mojok. Jogja, ya itu kan memiliki Nugroho Nutu Susanto. Nah, itu kan orang-orang, termasuk orang-orang penting ya. Saya tidak kemudian menutupi Gus Baha. Itu penulis luar biasa itu, Nugroho Nutu Susanto, Menteri tidak menutupi Pendidikan. Gus Baha ya. Gus tapi Baha punya kita melihat dari sisi yang lain gitu. Itu kayak terkenalnya bahasanya dampaknya itu lebih besar gitu daripada kita diam di Rembang gitu. Ada kekhawatiran itu, pikiran itu kalau betul-betul muncul di anak muda, bahaya ya? Seperti yang kita sekarang pindah negara misalnya, pindah kabupaten saja gitu, karena kita tidak difasilitasi, kita tidak dikenal di Rembang gitu. Iya, tapi kalau semuanya seperti itu ya repot juga gitu. Kasihan orang-orang, anak-anak yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap realitas sosial, itu akan kasihan gitu kan. Nah, maka dari itu butuh jenengan yang kemudian membuka pengetahuan anak-anak. Oh, Cong, awakmu biyen kowe sangar loh. Nenek moyangmu ngeri gitu. Iso ngerubah kayu sak lembar iso dadi kapal sak mono gedene misalnya kan. Punya situs Terjan gitu, punya situs Pelawangan, punya Sunan Bonang. Bahkan Sunan Kalijaga berasal dari Lasem misalnya. Itu kan luar biasa gitu. Jangan sampai kue duwe gunung ndang didol. Nah, itu yang jadi problem. Jadi itu yang kemudian itu PR kita. Jangan sampai awake dhewe gunung cah, ayo ndang didol tukokno truk, tukokno kan. Nah, itu kalau semua orang kayak jenengan metu misalnya orang ning kene ya, siapa yang akan memberikan pencerahan kepada beliau-beliau yang. Nah, itu makanya itu tadi ya. Tapi memang itu, Mas, yang jadi ya itu masalah saya personal terkait dengan Martani itu juga ya. Bagaimana menggait teman-teman untuk sadar akan pertanian gitu. Kemudian ngobrolnya dengan dinas terkait itu, kita kamu ikuti aja ke sana yang sudah ada gitu. Bahwa kita sebenarnya pengen punya ruang sendiri gitu. Nah, itu ternyata ya fasilitas dari pemerintah yang memang belum ada, dan itu yang menjadikan merantau itu menjadi salah satu pilihan opsi gitu loh. Untuk apa yang bisa dilihat dari Rembang itu yang saya rasakan terkait dengan Martani gitu. Jadi yang bisa kami lakukan sementara ini di Gubuk Baca yaitu tadi anak-anak seusia SD dan SMP itu kita coba beri fasilitas apa adanya, dan itu tadi PR saya juga mengenalkan bahwa bangsa Rembang ini memiliki sejarah yang luar biasa itu tadi. Alamnya luar biasa, terus wong-wongnya punya sejarah yang luar biasa. Ada pembuktian bahwa orang Rembang itu punya lokal genus yang keren, garis pantai kita luar biasa.
potensi kelautan kita luar biasa. Masa kita dikasih uang 1 M untuk menjual gunung kita, tanah kita, uang 1 M ini untuk buat gunung kan nggak bisa. Nggak bisa, Mas. Misalnya gue tak kayak duit 1 M, tapi gunung tak pe aku. Duit 1 M ini kanggo gawe gunung iso, Pak? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Nggak iso kan? Artinya itu loh, kemudian pikiran itu yang kemudian perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Tadi sekolah itu candu, terus kemudian ada Pak Toto Raharjo itu yang juga ada salam itu. Itu kan juga memahamkan kepada anak-anak bahwa Cong iki loh Cong, sekolah itu orang mong soal biji, betul. Orang mong soal peringkat, betul. Orang mong soal kowe sekolah untuk ijazah, terus ijazah ki mbok legalisir, mbok nggo nyalon neng pabrik sepatu misalnya. Tidak hanya seperti itu. Tapi lebih dari itu bahwa kowe sinau matematika iki iso kanggo ngitung berapa pupuk yang kamu butuhkan ketika mengelola lahan misalnya. Jadi benar-benar ilmu sing aplikasikan kepada gitu. Jadi terus kemudian kalau misalnya ngomong sejarah, ngomong macam-macam, oh ternyata sejarah itu di zaman bergerak tadi nom-nom ya gitu. Betul. Orang 15 tahun. Semaun itu jadi sekretaris Sarekat Islam itu 14 tahun, 12 tahun. Jadi, aku 14 tahun itu bisa layangan, bisa tukaran karo. Tapi Semaun wis nyekel mesin tek, wis nganggo dasi, wis ngeri loh. Organisir masyarakat itu. Soekarno juga umur wis nulis wis macam-macam gitu. Jadi gak mau soal judi online, orang mau ngeslot gitu. Orang mau ngopi neng kopi shop terus di posting neng story Instagram gitu. Iya. Tapi lebih dari itu, apalagi kita sebagai orang Rembang gitu, ngombe banyu Rembang gitu. Iya. Yang punya sejarah yang luar biasa dalam menyatukan Nusantara ini misalnya. Iki aku gak muluk-muluk soalnya ada referensinya gitu. Kita ngomongin kan gak muluk-muluk kan. Bener ada referensinya, ada buktinya gitu. Ngomong soal Jung Jawa ada referensinya. Ngomong soal Kerajaan Lasem ada referensinya. Orang mau muluk-muluk soal kayak apa toh ngawang-ngawang bocah edan. Iya. Kan gitu. Cuma kebanyakan orang mungkin memandang semacam itu. Tapi kalau kita tidak mulai dengan seperti ini ya nggak akan ada mungkin perubahan gitu. Betul. Seperti yang jenengan mungkin dirikan di sini lah apa toh umam itu gawe gubuk isinya buku gitu lah apa mending gak jadi saulane 4 juta misalnya kan hasilnya ketara tapi kan iya iki urip ora mung soal duit gitu kan. Kalau saya ngomong urip soal nggak hanya uang mungkin saya nggak akan kesini Mas. Iya. Apalagi di sini cuman kacang. Apa gua FB Pro gitu. Iya. FB Pro. Oh, ora urusan karo FB Pro, ora urusan karo AdSense. Kesini untuk bicaranya sesuai dengan konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Gitu. Iya Mas Umam. Mungkin apa yang mungkin perlu jenengan bicarakan lagi kaitannya dengan hasil bacaan jenengan lagi. Apa Mas ya? Selain itu mungkin ya yang lainnya ya terkait hampir ini Mas. Insispres itu, Insispres itu mempengaruhi sekali ya. Rum Tepati Masang, Pak Toto Raharjo, Insispres penerbit itu dan juga penelitian itu kan. Itu sangat mempengaruhi sekali yang kemudian. Mungkin jenengan rekomendasikan kepada sahabat-sahabat di rumah. Ya itu mungkin Sekolah Itu Candu. Buku Sekolah Itu Candu. Rum Tepati Masang. Sekolah Biasa Saja. Sekolah Biasa Saja. Pak Toto Raharjo. Kemudian bukan Das Kapital ya Mas ya? Dipotong.
Ora. Iku engko diwaca atau Madilog mungkin lebih. Madilog bisa. Karena Madilog kan bukan buku komunis. Bukan. Karena Madilog itu buku filsafat. Betul. Tentang kita berlogika, berpikir gitu. Madilog karya Tan Malaka. Karena Tan Malaka akhir-akhir ini kan populer juga. Betul. Karena ada Malaka Project, terus konco-konco neng IG ku gawe quote Tan Malaka gitu. Seneng aku Mas. Jadi Caca nom do ngerti lah Tan Malaka. Jadi enggak. Apalagi Mas yang jenengan rekomendasikan buku-buku? Novel-novel Andrea Hirata. Itu ya untuk teman-teman yang pecinta buku sastra ya terutama. Mungkin anak-anak SMA juga perlu membaca kaitannya dengan pintu masuk mencintai. Iya, novel-novel Andrea Hirata, kemudian bisa masuk juga lewat Cantik Itu Luka mungkin. Eka Kurniawan. Sejarah ya. Meskipun ada polemik juga kan, kemudian Ronggeng Duku Paro, Ahmad Tohari, betul, itu bisa menjadi lini masuk teman-teman untuk memahami sejarah kebudayaan kita di Indonesia itu. Kemudian apa ya Mas? Mungkin bukunya untuk anak muda yang agak SMA atau kuliah semester awal mungkin bisa baca Republik Jalan Ketiga, Pak Susilo Anantatur. Oke. Adi Pram. Itu Pak disertasinya. Ya, disertasi. Karena beliau mengkritik kapitalisme, mengkritik sosialisme, komunisme juga dikritik. Dia mencoba meraba dengan kearifan lokal. Dengan kearifan lokal, betul sekali. Itu kemudian juga tentu Pramudia. Iya jelas itu tadi. Pramudia itu pasti. Sahabat-sahabat itu dekat dengan kita. Beliau orang Blora dan ketika kita ingin belajar tentang sejarah yang alternatif, tidak sejarah yang textbook saklek gitu, tahun dan sebagainya, itu kita belajar tentang Pramudia. Sejarah yang lain daripada yang lain. Sumber sejarah tetapi dikemas dengan sastra, betul. Itu kemudian puisi mungkin ya Joko Pinurbo, Sapardi, Wiji Tukul, itu karya-karya beliau untuk terkait dengan puisi. Terus lagi mungkin bisa ini yang cetakan Insis yang terbaru ini sangat direkomendasikan untuk anak muda. Etnografi Pancaroba Nusantara itu yang tulisan Pak Rom Topanti Masang dan ceritanya tentang apa Mas? Itu terkait dengan dinamika di daerah Indonesia Timur ya, terutama itu terkait dengan perubahan yang diakibatkan oleh kapitalis global gitu yang masuk ke Indonesia, atau kapitalis negeri ini yang masuk di Indonesia gitu. Kemudian perubahan sebenarnya kita punya sejarah yang luar biasa, kemudian karena akibat dari itu dan menjadikan bagaimana Indonesia sekarang itu. Itu bisa dibaca oleh anak-anak muda. Itu mungkin kaitannya dengan ketika Bung Karno turun lengser, kemudian Soeharto naik, kemudian muncullah undang-undang penanaman modal asing, sehingga dari undang-undang inilah kemudian ada Freeport, ada Newmont, ada macam-macam itu perusahaan-perusahaan tambang yang merusak lingkungan yang ada di timur, di Papua itu. Sebenarnya ini Indonesia atau milik orang lain? Itu kan. Makanya kenapa Soekarno kudu dilengserkan? Karena non modal ya. Jadi kalau dari situ kan kita bisa lihat ternyata G30S sopo sih pelakunya. Karena kita bisa tahu sing diuntungno sopo. Iya. Ketika ada G30S kan kita jadi tahu siapa sih diuntungno. Itu memang sebenarnya untuk terkait dengan sejarah itu tidak usah ditutup-tutupi ya memang ya, tapi memang karena memang ya dan lain sebagainya, kepentingan dan lain sebagainya, mungkin sampai saat ini Indonesia masih belum bisa berdamai dengan sejarah kita sendiri. Betul, gitu. Sampai ada ormas yang kemudian menolak adanya penanaman jalan. Betul. Pramudia Anantatur di Blora. Itu ternyata kalau dilihat dari sejarah memang ya itu ya maksudnya gitu. dari dulu memang tidak akur gitu. Belum akur, padahal yang namanya PKI sudah tidak ada. Apalagi Indonesia ini kembali lagi sejarah didirikan oleh berbagai macam
orang gitu orang. Kemudian Tan Malaka dianggap sebagai PKI macam-macam. Padahal Bapak Republik Indonesia. Bapak Republik Indonesia. Bahkan Soekarno menyampaikan presiden setelah saya adalah Tan Malaka. Gitu. Dia mendapatkan gelar pahlawan nasional, tetapi nama Tan Malaka tidak masuk dalam pelajaran-pelajaran pada masa Orde Baru. Betul. Dan makamnya juga masih menjadi polemik kan? Makamnya juga dia karena dibunuh oleh tentara Republik sendiri. Jadi terima kasih atas waktunya. Siap, sama-sama kembali kasih. Semoga kita tetap nanti tetap bisa berkunjung ke sini. Siap, nanti ditunggu. Mas Umam bisa ke Dasun. Kita tetap berjejaring kaitannya dengan gerakan literasi yang ada di Rembang dan macam-macam lah. Ada bingkisan dari kita ya Mas Arya. Bukunya Mas Angga. Wish. Belum punya Mas ya? Belum. Alhamdulillah. Ini tak kasih dua-dua. Karena ini khusus perpustakaan jadi dua-dua ini. Nah, kok jaluk tanda tangan Mas Angga dewe. Dan tanda tangan jenengan ya. Iki aku mau apa perantarane mbah-mbah Dasun, aku di BCI ndang gawe buku sejarah. Aku mau perantarane tok ini. Ini akan menjadi sejarah untuk anak cucu kita. Semoga bisa menginspirasi Mas. Siap, makasih Mas. Menginspirasi jenengan mungkin bisa menulis tentang sejarah desa apa ini Sendang Mulyo. Jenengan bisa menulis keluarga jenengan bisa menulis sejarah Keragan atau tadi jenengan ngomong etnografi dan sebagainya bisa menulis itu. Nah, ini buku babon kebudayaan pesisir studi kasus Desa Dasun. Iya. Pemajuan kebudayaan Desa Yang Dasun. membedakan dengan ini apa Mas? Kalau ini sejarah. Oke. Kalau ini kebudayaan. Oh, membicarakan lebih kepada spesifik kebudayaan ya. Itu Mas Angga. Oke, keren. Semoga bisa menginspirasi. Ini ada Mas Irfan Afifi juga. Mas Irfan Afifi kebetulan waktu ada kegiatan pemajuan kebudayaan juga kami hadirkan di Dasun. Oh iya. Ngisi diskusi. Iya, semoga kita bisa berkolaborasi untuk yang lainnya Mas. Jadi gerakan itu memang jejaring Mas ya. Betul. Jejaring. Kalau kita memang berdiri sendiri itu yo selain sombong juga iya. Yo orang maksimal kok. Perlu modal juga itu tadi kan. Ini kebetulan karena kepala desa kami itu sangat pro terhadap literasi, itu yang sehingga gagasan kami itu kemudian dimasukkan dalam APBDes, sehingga pencetakan bukunya disupport oleh dana desa. Oh iya. Meskipun kami dalam menulis itu tidak ada honornya loh Mas. Jadi keren, Mas. Pencetakan terus kemudian bedah buku itu di desa. Oke, baik. Matur suwun Mas. Sama-sama. Mas Umam, terima kasih sahabat-sahabat Rembang TV di rumah. Semoga obrolan kami di sini bisa bermanfaat. Kalau sahabat-sahabat di rumah ingin berkunjung ke Gubuk Baca Cahaya Negeri, ini buka setiap hari Mas ya? Buka setiap hari. Buka setiap hari di Desa Sendang Mulyo, Keragan, Rembang, arah-arahnya dari Pasar Pandangan itu ke selatan lurus sekitar 5 kilo berapa ya? Iya, sekitar 5 kilo. Lewati Naruan, lewati Gus Baha. Nanti ada pertigaan ke kanan. Tapi Google Map-nya kan aman. Betul. Buka setiap hari, nanti jenengan akan disuguhi kopi. Dan ngobrol-ngobrol sama ownernya, beliau bisa ngobrol tentang banyak hal. Baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.